Sebuah kasus yang mengerikan baru-baru ini sempat menggemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang berparas sangat cantik. Dia adalah istri dari seorang driver ojek online di kota Bondowoso. Wanita tersebut ditemukan oleh suaminya sedang bermain api dengan seorang pria di dalam rumah kontrakan yang disewanya. Si wanita yang dipergoki sedang melakukan hubungan gelap itu. Selanjutnya mendapat beberapa kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suaminya. Dia dipukul dan ditendang hingga berulang kali sampai membuatnya jatuh tersungkur dari atas ranjang kasur. Si suami yang sehabis pulang mengojek itu merasa sangat kecewa terhadap istrinya. Dia bahkan sampai menangis melihat pengkhianatan yang berada tepat di depan matanya. Si suami itu juga memaki pria yang meniduri istrinya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa si pria itu sampai berani melakukan persetubuhan di dalam rumah kontrakannya. Dan ternyata kisah ini berakhir dengan sangat dramatis. Pria yang menjadi pacar dari istrinya kemudian mengambil sebilah tajam di dalam sebuah tas ransel. Hingga karena sudah kepergok dan terdesak, pria simpanan istrinya tersebut langsung menusuk si suami secara membabi buta hingga merobek dada bagian kanan dari tubuhnya. Si suami seketika langsung terkapar dan terjatuh di ruang tamu. Dia mengalami luka terbuka yang cukup dalam dan akhirnya harus tewas di tangan pacar dari istrinya tersebut. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember di tahun 2022 dan saya akan menceritakannya secara lengkap atas kronologis yang sebenarnya terjadi. Semoga kisah ini juga menjadi sebuah pelajaran yang penting untuk diri kita dalam melakoni kehidupan yang sudah semakin menggila ini. Terlebih menyangkut kehidupan dalam berumah tangga, sebuah perselingkuhan selalu memiliki sisi yang buruk dan tidak selamanya berakhir dengan kebahagiaan yang selalu dijanjikan di awal pertemuan. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa pria ojek online yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Mahasurya Yusi Widigia yang berusia sekitar 31 tahun dan bertempat tinggal di desa Sumber Kalong di Kecamatan Wonosari di Kabupaten Bondowoso. Menurut keterangan dari keluarga korban, Mahasurya Yusi memilih hidup dengan istrinya di sebuah kontrakan yang berjarak lumayan jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Korban ingin hidup secara mandiri dan menghidupi istrinya dengan cara menjadi driver ojek online. Meskipun kehidupan mereka terbilang cukup sederhana, pihak keluarga mengungkapkan bahwa anaknya selalu berusaha menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Pernikahan di antara keduanya sudah terjalin sekitar 5 tahun lamanya. Mereka memiliki 2 orang anak yang masih berumur di bawah 5 tahun. Istri dari Mahasurya Yusi yang bernama Indira Pagaswati memiliki usia sekitar 28 tahun. Dia tidak bekerja dan hanya mengurus segala kebutuhan keluarga. Keluarga korban juga menceritakan bahwa pernikahan di antara keduanya tidak pernah terdengar ada pertengkaran. Indira dan Mahasurya terlihat sebagai sebuah keluarga yang harmonis dan tidak ada indikasi perpecahan di antara mereka. Namun setelah mendengar keterangan dari pihak kepolisian bahwa perselingkuhan yang dilakukan Indira sudah terjalin selama 1 tahun, pihak keluarga benar-benar merasa terkejut dan merasa kecewa yang luar biasa hebatnya. Terlebih kasus yang terjadi kepada anaknya itu dilakukan oleh pacar dari istrinya, hingga hal itu memantik kebencian yang cukup mendalam terhadap wanita tersebut. Menurut keterangan dari beberapa sumber berita, kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian beberapa tetangga korban yang pada saat itu mendengar sebuah keributan di dalam sebuah rumah kontrakan. Mereka mendengar pertengkaran antara suami dan istri itu, hingga sebuah teriakan meminta pertolongan dari Indira membuat mereka serempak bergegas untuk menuju ke sana. Saat berada di depan pintu kontrakan, mereka melihat seorang pria asing yang sedang memegang sebilah tajam di tangannya. Warga itu seketika merasa terkejut saat melihat Mahasurya yang berada di belakang pria asing itu sedang berada pada posisi yang terkapar dalam keadaan yang tidak berdaya. Salah seorang warga kemudian mengamankan pria tersebut dan selanjutnya menolong Mahasurya yang sudah tercecer dengan bercak merah di hampir sekujur tubuhnya. Mahasurya pada saat itu masih bernapas, namun luka terbuka yang bersarang di tubuhnya membuat dia harus menghembuskan napas terakhirnya di beberapa menit berikutnya. Warga benar-benar terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka kemudian mengamankan pria itu bersama dengan istri dari Mahasurya ke pos keamanan desa. Hingga sekitar beberapa saat kemudian, pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang ke lokasi kejadian. Mereka selanjutnya mengamankan rumah kontrakan dari korban dan membawa Indira bersama dengan pria itu ke kantor kepolisian. Pihak kepolisian kemudian bergerak dengan cepat. Mereka menggeledah rumah kontrakan itu dan meminta beberapa keterangan dari warga sekitar.
Pihak kepolisian juga mengambil sepucuk senjata tajam yang diduga menjadi bukti kuat atas kasus tersebut. Warga desa Pademangan di Kabupaten Bondowoso itu benar-benar tidak percaya dengan kejadian yang mengerikan itu. Mereka juga mengenal seorang Mahasurya sebagai seorang yang sopan dan mudah bergaul di lingkungan sekitar. Hingga desas-desus perselingkuhan kemudian membuat mereka merasa sangat terkejut. Terlebih beberapa warga juga pernah melihat Indira dijemput oleh seorang pria di depan rumah kontrakan yang disewanya. Beberapa warga juga terkadang mendapati bahwa Indira sering menerima seorang tamu, namun mereka awalnya menyangka bahwa itu adalah bagian dari saudara Indira itu sendiri. Di dalam kantor kepolisian, Indira dan pria itu kemudian diinterogasi oleh beberapa orang petugas. Pria yang diduga menjadi pelaku itu selanjutnya mengakui semua aksi yang sudah dirinya lakukan. Dia mengaku hilaf akan perbuatannya saat itu dia tidak terima dengan perlakuan Mahasurya yang memukul kekasih pujaan hatinya. Pelaku yang bernama Budi Hartono dan berusia sekitar 32 tahun tersebut mengungkapkan bahwa hubungan cinta di antara dia dan Indira sudah terjalin di awal Januari di tahun 2022. Budi Hartono juga menjelaskan bahwa hubungan ini bersifat mau sama mau dan tidak ada paksaan darinya terhadap Indira. Perkenalan awal mereka terjadi di sebuah aplikasi TikTok. Dia yang awalnya mengirimkan pesan terselubung ke akun media sosial milik Indira tersebut. Budi Hartono yang berstatus sebagai duda itu mengaku bahwa dia tertarik dengan Indira karena jogetannya di aplikasi media sosial itu. Hingga pesan yang dikirimkan oleh Budi Hartono akhirnya dibalas oleh Indira dan percakapan mereka berlanjut hingga menjadi sebuah pertemuan di antara keduanya. Budi Hartono juga mengungkapkan bahwa dia mengetahui Indira sudah memiliki seorang suami. Namun karena curhatan yang sering dia dengar dari Indira terkait sifat suaminya, Budi Hartono seperti memiliki celah yang cukup besar untuk menjadi orang ketiga di antara keduanya. Budi Hartono kemudian melancarkan rayuan maut dan mengajak Indira untuk memadu kasih dengannya. Dia juga berjanji akan menikahi Indira asalkan dia berpisah terlebih dahulu dengan suaminya. Hubungan di antara keduanya tidak terasa sudah terjalin selama 1 tahun. Indira dan Budi Hartono sering janji bertemu di luar, bahkan melakukan persetubuhan yang menjijikan. Pasangan selingkuh itu benar-benar sudah dibutakan oleh dunia, terlebih sikap dari Indira yang sudah membiarkan pria lain mencicipi tubuhnya selain suaminya. Budi Hartono dengan tegas berucap bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan adalah atas dasar suka sama suka. Dia tidak pernah memaksa wanita yang bersuami itu, bahkan wanita itulah yang sering meminta persetubuhan tersebut kepadanya. Hingga pada saat sebelum kejadian tersebut, Indira yang mengetahui bahwa suaminya akan berangkat untuk bekerja, kemudian menghubungi Budi Hartono untuk datang ke rumah kontrakannya. Pada saat itu Indira mengaku sedang merasakan sebuah birahi yang cukup tinggi dan meminta selingkuhannya untuk menemaninya di atas ranjang kasur. Meskipun awalnya Budi Hartono sedikit merasa ragu, sebab mereka akan melakukan hubungan itu di dalam rumah kontrakan dari suaminya. Namun karena dia juga tidak tahan membayangkan bentuk tubuh indah milik Indira, hal itu membuatnya nekat untuk menuju ke rumah kontrakan tersebut. Budi Hartono kemudian mengendarai sebuah sepeda motor. Dia memacu kendaraannya cukup cepat di jalan raya Bondowoso. Hingga setelah berada di dalam rumah kontrakan itu, dia disambut oleh Indira dengan penuh kehangatan. Indira juga langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar. Dia mengaku bahwa tidak tahan lagi dan ingin segera melakukan hubungan tersebut. Beberapa menit berikutnya terjadi persetubuhan yang menjijikan antara pasangan selingkuhan itu. Budi Hartono mengaku di kantor kepolisian bahwa mereka melakukannya dengan penuh gairah yang sangat tinggi. Namun sayangnya persetubuhan di antara mereka harus segera dihentikan sebab sebuah sepeda motor milik suaminya terdengar di depan pintu kontrakan. Keduanya sempat merasa sangat panik. Budi Hartono bahkan tidak sempat memakai baju di tubuhnya. Mahasurya yang melihat sebuah sepeda motor terparkir di depan rumah kontrakan seketika itu langsung masuk ke dalam dengan penuh kecurigaan yang cukup tinggi. Hingga benar saja ketika berada di dalam kamar, dia mendapati seorang pria yang sedang bersama dengan istrinya di atas ranjang kasur. Mahasurya Yusi langsung terpancing emosi, dia memaki istrinya dan memukul wajahnya dengan begitu sangat keras. Emosi itu terbentuk dari sebuah rasa kecewa yang cukup mendalam. Mahasurya mengatakan bahwa dia bekerja keras di luar sana semata untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara istrinya malah asik bermain api dengan pria lain di dalam kamar kontrakan ini. Mahasurya Yusi juga menendang tubuh dari istrinya hingga membuatnya terpental jatuh ke lantai.
Saat itu dia kemudian beralih ke pria selingkuhan istrinya. Dia memakinya dengan sangat keras dan dengan segera ingin memukuli wajahnya. Namun sayangnya ternyata pria itu sudah memegang sebilah tajam di tangannya. Hingga tanpa memberi sebuah kesempatan, pria selingkuhan dari istrinya itu langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke tubuh dari Mahasurya. Mahasurya Yusi menerima beberapa kali serangan dari senjata tajam hingga membuatnya harus tersungkur jatuh dan tidak berdaya di depan mata kepala istrinya itu sendiri. Budi Hartono yang melihat Mahasurya sudah berlumuran banyak sekali bercak merah, selanjutnya mencoba untuk melarikan diri. Namun hal itu terhalang karena beberapa warga sudah datang dan mengerumuni mereka. Sementara Indira hanya terpaku tanpa suara, dia melihat suaminya sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dalam pengakuan Indira di kantor kepolisian, dia merasa sangat menyesal akan perbuatan yang dirinya lakukan terhadap suaminya itu. Pengkhianatan darinya harus berakhir tragis akibat penusukan yang dilakukan oleh selingkuhannya. Menurut sumber berita yang saya dapatkan, pelaku Budi Hartono kemudian divonis kurungan penjara selama 15 tahun. Sementara Indira hanya menjadi seorang saksi dan dilepaskan tanpa adanya hukuman. Sebuah hukum yang terasa sangat tidak adil, sebuah nyawa seorang manusia hanya terbalas dengan hukuman belasan tahun penjara. Terlebih Indira yang menjadi penyebab utama tidak merasakan hukuman apapun atas perbuatan yang dilakukannya. Satu orang pria baik harus meregang nyawa dengan sangat tragis. Dan semoga dia diterima di tempat paling ternyaman di surga, di tempat keabadian. Beberapa keterangan yang saya dapatkan diambil dari sumber artikel Berita Nasional. Jika ada kesalahan maupun salah dalam penulisan, saya berharap dikoreksi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya.